Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Mas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Dan puji Tuhan, dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga di pagi hari ini semangat dari Tuhan senantiasa menyertai. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa untuk Anda. Terima kasih kami berdoa kepada umat-Mu, audiens kami, kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan tolong, dan segala persoalan mereka Engkau yang membela dan Engkau yang menolong pribadi lepas pribadi. Biar kami dengarkan firman Allah, biar kami bersama-sama bertumbuh dalam kehendak-Mu Tuhan, dalam iman di dalam Yesus Kristus, dalam nama Saudara. Amin. Saya akan membacakan dalam 2 Korintus 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami ini sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang berbeda karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal ini adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah hidup dalam penyerahan. Jadi hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, bukanlah tema kita adalah hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Jadi kalau hidup dalam penyerahan kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah, karena ada tantangan dari dalam diri kita sendiri, dari luar, dan baik itu internal maupun eksternal yang terus akan menekan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan mau kita hidup dalam penyerahan kepada Allah, karena kita melihat bagaimana Paulus yang tadinya tidak hidup dalam penyerahan diri kepada Allah atau kepada Tuhan, tetapi kemudian setelah pertemuannya dengan Yesus di jalan menuju Damsyik, dan pada akhirnya dia betul-betul menyerahkan diri. Dan dari pertanyaan, dari pasal-pasal, dari ayat-ayat tersebut, saya mengajukan pertanyaan, bagaimanakah ciri-ciri orang yang hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan? Ciri-ciri orang yang hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan menurut 2 Korintus 5 ayat 12 ayat 14, jadi ada pembatasan, adalah sebagai bermegah karena hal-hal rohani, bukan duniawi. Ada orang bermegah karena hal-hal duniawi. Ada bermegah karena hidupnya mancung keluar, dan ada yang bermegah karena hidungnya mancung ke dalam. Jadi ada yang bermegah karena kekayaan, ada bermegah karena bentuk fisik yang begitu cantik, begitu molek, atau ganteng dan lain sebagainya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dia bermegah karena hal-hal rohani, bukan duniawi. Dan dia mengajarkan kepada jemaat di Korintus supaya tahu
mereka bermegah bukan karena hal-hal duniawi tapi hal-hal rohani. Sehingga ketika orang maju dalam hal-hal rohani, mereka juga tidak sungkan untuk memuji, tidak sungkan juga untuk berturut bermegah karena hal-hal rohani yang sudah orang lain lakukan. Dan sembari mereka berharap dalam diri mereka, mereka juga bisa bermegah dalam hal-hal yang demikian. Dan kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bukan saja orang-orang dunia yang bermegah di dalam keadaan mereka, posisi mereka, dan kadang-kala juga orang-orang percaya bisa terjerumus, bahkan hamba-hamba Tuhan bisa terjerumus di dalam kemegahan duniawi ini, sehingga tidak sedikit oleh karena menginginkan posisi-posisi yang posisi-posisi yang baik dalam dunia ini, rela melakukan dengan cara-cara yang tidak berkenan, dengan cara-cara yang curang. Tapi kita sebagai orang yang betul-betul hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melakukan itu. Karena apa? Akan ada rasa berdosa yang jauh lebih kuat dari sekedar ingin menguasai atau ingin punya posisi yang supaya orang katakan, wow, hebat. Padahal tidak ada apa-apanya. Dan itulah sebabnya Paulus mengajar kita. Dia telah memberikan teladan bagi kita. Dia telah memberikan contoh bagi kita bagaimana bermegah karena Kristus. Karena ketika kita bermegah karena Kristus, kita akan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Selebihnya kita tidak akan lakukan. Nah, itulah sebabnya yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah dikatakan oleh Alkitab, hidup menguasai diri. Jadi kalau kami tidak menguasai diri, itu berarti itu dalam urusan Allah. Tapi kalau kami menyerahkan diri, itu berarti kami ingin menjadi berkat bagi kami. Itu sebabnya orang-orang yang hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan hidup menguasai diri. Jadi artinya bahwa kepada hal-hal yang tidak berkenan mereka tidak lakukan, tapi kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan mereka akan lakukan. Contohnya doa dan puasa, doa dan firman, dan melawati orang sakit, mengunjungi orang-orang yang bersedih, berduka, dan lain sebagainya. Dan juga melakukan apa yang baik dan benar. Dalam menguasai diri ini, kita memang Tuhan berikan sebuah roh, ya. Dalam buah-buah roh, salah satu buah roh itu adalah engratia. Engratia ini berfungsi untuk kita bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Karena itu berfungsi untuk tiga di belakangnya, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sementara kalau di tengahnya itu panjang sabar, kemurahan, dan juga kemurahan, panjang sabar, kemurahan, dan kebaikan. Jadi ini adalah relasi kita, menjamin bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat terhadap relasi kita, terhadap pertemanan kita. Dan yang terakhir itu adalah yang pertama itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera adalah kualitas hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita sebagai orang percaya betul-betul kepada Tuhan, kita betul-betul menghargai Tuhan, kepada teman kita betul-betul kita menjalin kebaikan, dan kita betul-betul ingin menjadi berkat. Terhadap diri kita, kita tidak akan hidup serampangan atau sembarangan, karena kita adalah orang-orang yang betul-betul mau menjadi berkat bagi dunia dan bagi sesama kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan yang terakhir kata firman Allah ialah bahwa hidup dalam kasih Kristus. Nah, ketika hidup dalam kasih Kristus, ayat yang 14, bahwa Paulus itu telah menunjukkan diri bahwa ia adalah orang yang mengasihi Tuhan dan juga dia mengasihi sesama. Kalau orang mengasihi, orang memberi belum tentu mengasihi, tapi orang yang mengasihi sudah pasti
memberi. Dia tidak bisa tidak memberi. Karena apa? Dia tergerak oleh kasih karunia daripada Allah. Saya masih ingat bagaimana saya memberikan rumah saya dipakai orang tanpa membayar sampai sekarang. Saya membuka air itu mulai tahun 96 sampai sekarang. Dan tidak saya meminta kepada orang-orang yang ada menginap. Itu sudah ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Muslim dan lain sebagainya. Dan juga orang-orang yang mengambil air di tempat saya mulai sejak tahun 2000 tanpa pernah saya menarik uang untuk pengganti. Walaupun orang katakan, Pak Pendeta bikin kaleng-kaleng di sini, bikin kotak di sini, tapi saya tidak katakan, tidak mau. Karena apa? Saya tahu bahwa Tuhan yang menggerakkan saya untuk berbuat kasih kepada sesama saya. Saya tidak bisa banyak berbuat, tetapi saya percaya apa yang saya lakukan itu membawa dampak kepada mereka. Karena saya tahu sekecil apapun kasih kita kepada masyarakat di sekitar kita, itu akan berdampak. Dan itulah sebabnya kita harus hidup dalam kasih ini supaya Tuhan dipermuliakan. Dan inilah tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita bermegah bukan karena hal-hal duniawi, tapi karena Tuhan. Kita hidup menguasai diri karena kita ingin jadi berkat. Kita hidup dalam kasih Kristus karena Kristus sudah terlebih dahulu mati bagi kita. Kristus sudah mati untuk pelanggaran-pelanggaran kita, dosa kita. Dia mati karena kasihnya kepada kita. Sudah sewajarnya, setimpalnya kita melakukan hukum kasih juga kepada dia dan kepada sesamanya. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa ragamu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi itu adalah perintah Allah, baik kepada Tuhan maupun kepada Tuhan dan kepada manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah kita orang-orang yang hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami orang-orang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakit, dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, kau berita keluar. Dan oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau Allah menyatakan hal yang besar di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, kalau Engkau orang yang mengharapkan hal besar dari Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan lakukan mujizat, melakukan pertolongan kepada mereka sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan karena pertolongan yang Kau lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sedikit ribut karena di sana ada orang sedang menurunkan gas. Tuhan memberkati. Dan kalau Anda ingin berbuat, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mantap, mantap, mantap.